Menjaga langkah kepada tujuan. Bersama Kristus, tujuan hidupku. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini, sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup kekal. 1 Timotius 1 ayat 15 dan ayat yang ke-16. Terang Kristus yang sempurna menerangi akal budi kita sehingga kita, bahkan Paulus, seorang rasul yang tidak diragukan lagi keimanannya, tidak mampu menyembunyikan dosa dan celanya, selain terbuka dan membuka diri untuk dipulihkan oleh Kristus sendiri yang adalah kebenaran sejati tersebut. Terang Kristus yang sempurna menerangi akal budi kita, sehingga kita, bahkan Paulus, seorang rasul yang tidak diragukan lagi keimanannya, tidak mampu menyembunyikan dosa dan celanya, selain terbuka dan membuka diri untuk dipulihkan oleh Kristus sendiri yang adalah kebenaran sejati tersebut. Untuk menjaga langkah iman kita, sehingga kita bisa bersama Kristus, baik dalam masa sekarang sebagai saksi bagi namanya, maupun nanti dalam kekekalan, maka kita akan melihat beberapa hal yang diteladankan oleh Rasul Paulus bagi kita di dalam nats firman Tuhan ini. Satu, mengakui Kristus dan otoritasnya atas hidup kita. Ayat 15. Mengakui otoritas berarti takluk sepenuhnya di dalam kuasa Kristus. Dalam segala kelemahan kita dan kecenderungan untuk takluk kepada kuasa dosa, kita memohon belas kasihannya serta pengampunan, bukan untuk memperalat Dia dan mencatut namanya bagi kepentingan dan kemuliaan diri kita sendiri. Bandingkan kisah Ananias dan Safira dalam Kisah 5 ayat 1-11 dan juga kisah anak-anak Skewa dalam Kisah 19 ayat 13 dan seterusnya. Pengampunan yang menyelamatkan yang kita terima di dalam Kristus adalah keselamatan yang sejati. Ungkapan menyelamatkan dalam bagian ini memiliki makna menyelamatkan dari bahaya dan memulihkan kesejahteraan kita saat ini, bahkan lebih jauh memiliki arti pemeliharaan bahkan setelah kematian. Dua, membuka hati dan merendahkan hati di hadapan Allah dan mengakui segala kelemahan kita. Ayat 16 bagian A. Kata penghubung tetapi di awal kalimat ini menunjukkan tentang Paulus yang membandingkan dirinya sebagai yang paling buruk di antara orang berdosa yang tanpa pengharapan, ayat 15, dengan yang paling buruk di antara orang berdosa yang memiliki pengharapan baru di dalam Kristus, ayat 16 bagian A, yang menebus, memerdekakan, memberi harapan baru, memberi hidup baru,
memberi kedamaian yang baru, bahkan memberikan kasih karunia-Nya untuk menjadi saksi bagi nama-Nya dan menjangkau dunia untuk diperdamaikan dengan Bapa di dalam iman kepada Kristus. Ini tepat seperti yang dikatakan oleh Yesaya, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Walaupun dosamu merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Yesaya pasal 1 ayat 18. Sehingga dengan itu, Kristus menunjukkan, atau dengan kata lain, membuktikan seluruh kesabarannya untuk memenangkan bahkan hanya seorang Paulus yang adalah pembenci Kristus pada awalnya, atau bahkan hanya seorang aku yang lemah ini untuk kemuliaan nama-Nya. Tiga, mengambil keputusan untuk mengambil bagian dalam amanat agung Kristus. Pertama-tama sebagai contoh bagi semua orang. Tujuan utama Yesus Kristus bersabar kepada Paulus adalah untuk menjadikan dia contoh. Contoh bahwa seorang pembenci kebenaran sekalipun ketika mau mengakui otoritas Kristus atas hidupnya, membuka diri dan merendahkan hati untuk rela dibentuk sesuai keinginan Sang Penjunan Agung, yakni Kristus sendiri, bukan saja akan menjadi berguna bagi pembangunan imannya sendiri, namun menjadi motivasi dan motivator iman bagi semua orang, bahkan mau dan rela mengorbankan dirinya, kesenangannya, kehidupannya, semata-mata untuk kemajuan Injil Kristus. Ini adalah satu lompatan iman yang besar yang juga harus diambil oleh semua orang yang sudah percaya dan menerima otoritas Kristus atas hidupnya. Lompatan iman yang besar yang sudah diambil, yakni iman dalam Kristus Yesus, menghasilkan hidup yang kekal, hidup yang sejati, yang berkenan kepada Bapa, terus menerus atau tanpa akhir atau yang kekal. Ini memang memerlukan komitmen hati yang teguh dan tahan banting. Komitmen yang harus diperbaharui dari hari ke hari dengan tetap mengerjakan keselamatan kita. Filipi pasal 2 ayat 12-18, dengan berpegang dan berpatokan hanya kepada Injil Kristus. Pertanyaan untuk direnungkan. 1. Apakah aku sudah mengakui otoritas Kristus atas hidupku dan menempatkan Kristus sebagai kepala di dalam segala aspek hidupku? 2. Apakah aku sudah membuka hati dan merendahkan hati dan mau dibentuk oleh Kristus menjadi alat bagi kemuliaan nama-Nya? 3. Apakah aku sudah siap menjadi contoh bagi dunia ini tentang Kristus dalam segala aspek hidupku? Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, terima kasih karena Engkau mau aku mengenal-Mu dalam segala kelemahan dan keterbatasanku. Tolong aku menikmati kasih karunia yang tiada tara ini dengan penyertaan dan perkenanan-Mu. Aku membawa seluruh hidup ini di dalam tangan-Mu. Jadikanlah aku alat sesuai dengan yang Engkau kehendaki. Demi nama Yesus Kristus. Amin.